Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita sudah sampai kepada surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah yang halal dari apa yang ada di bumi lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu yang nyata. Innama ya'murukum bil bisu'i wal fahsya. Sesungguhnya setan itu menyuruh kalian semuanya untuk berbuat buruk dan keji. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan kamu berbicara atas nama Allah apa yang tidak kamu ketahui. Itu yang perlu kamu ketahui. Bahwa setan itu menggoda manusia yang Islam menjadi munafik, yang Islam menjadi fasik, yang Islam menjadi murtad atau kafir. Itu tugasnya setan. Wahai manusia, makanlah yang halal apa yang ada di bumi lagi baik. Ada halal tapi tidak baik. Ya, contoh. Ada halal misalkan tape, Bondowoso kan negara tape. Ya, ada orang kencing manis makan tape banyak-banyak. Katanya dokter, jangan makan tape. Tapi halal apa haram? Halal. Tapi bagi mereka yang sakit, ya, tidak boleh makan tape. Berhenti dulu makan tape. Kalau sudah selesai, ya sakitnya sembuh dari penyakit, silahkan kamu makan tape. Ada orang dipaksa sama dokter, jangan kamu makan pisang Ambon. Kalau kamu makan, pasti kamu kembali kepada ICU lagi. Ya, engkau tak percaya ke dokter, tak percaya sama dokter. Pisang Ambonnya halal, dikasih, dimakan. Habis gitu langsung masuk rumah sakit, masuk ICU. Nah, ini gara-gara tidak mengikuti perintah dokter. Sesuatu yang halal, tapi kalau tidak baik bagi diri sendiri, diharamkan sama Allah. Makan yang halal di bumi ini, tapi baik untuk kamu. Ya, halal tapi baik. Kambing halal, tapi bagi orang yang darah tinggi, saya dari dulu makan sate. Kalau satenya 100, darah tingginya sudah memuncak, sudah 500, misal. Saya biasa makan ini. Ya silakan makan. Oleh sekolah geblak, ungkap. Mati. Kenapa? Tidak mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya, hai manusia. Nah, manusia ini kedengakin. Ya ayuhan nas, wahai manusia, makan yang halal dari apa yang ada di bumi, tetapi yang baik. Artinya, kamu cari, beras itu baik tidak? Baik. Kalau diambil dari mencuri, tidak baik. Kambing halal tak halal? Nah, kalau disembelih tanpa mengucapkan bismillah, bangkai. Ya, seperti itu. Walaupun ada orang yang menyatakan penyembelihannya orang Islam itu halal, karena sebab dia sudah bersyahadat, karena dia sering-sering membaca bismillah al-fatihah, maka tetap sembelihannya orang Islam itu halal. Tapi Habib tetap memakai sesuatu yang disunnahkan ketika
menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Fa idza dzabhtum fa ahsinud dzibha. Bila mana kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dengan pisau yang tajam, ya, dan jangan diperlihatkan kambing itu kepada saudaranya yang belum disembelih. Ya, disembelih di depan kanjana, ya enggak? Yang kanjana. Sekanjan kita beli ini kanjana sudah setong yang melihat sudah ketakutan. Ini benar takut, ya, habis itu kan. Beli bahan sih kanjana. Kan gitu. Takut tidak? Katanya Nabi, jangan seperti itu kalau nyembelih. Satu-satu nyembelihnya itu. Tapi kalau sudah banyak sembelihannya, tonton kayak itu orang bodoh yang nyembelih. Enggak tahu diri itu, enggak. Kan kasihan juga itu binatang. Jadi gilir nebak Andre ya, kan enggak nih. Ketakuan sebelum sembelih sudah ketakut tuh. Deg-degan itu. Sama. Gilirnya kamu ada orang mati, ya. Pas kamu mau mati. Kira-kira. Kamu duduk di rumah sakit, satu berbaring. Pada ke penyakit. Sama penyakitnya. Mari suntik pas bengke nih. Pas kamu kira-kira gimana nih? Tetanggaan dengan jana, ya enggak? Nah itu. Makanya kalau gitu-gitu harus dipisah. Makanya ada orang masuk rumah sakit VIP. Setong orang. Terima bengkah. Selain tak nengale. Seperti itu maksudnya. Dah. Tak bentar anceng itu. Cuman kepada manusia suruh cari rezeki yang halal lagi baik. Perhatikan. Pada ayat 172. Lihat. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, yang percaya tanpa ragu bahwa orang yang beriman itu disayang Allah. Karena disayang apa katanya Allah? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan yang baik apa yang aku rezekikan kepadamu. Ini mencari apa tidak? Mencari apa tidak? Tidak mencari. Tidak usah mencari. Seperti kamu sekarang. Ya, duduk di sana ngaji. Nanti kalau ada makanan, dicari apa tidak? Tidak. Datang sendiri. Kalau tidak percaya kamu duduk, nanti didatangi. Nah itu. Tetapi kepada manusia, siapa manusia? Kafir, musyrik, munafik, semua itu. Suruh cari. Ketika mencari, dia dapat mencuri, korupsi, manipulasi, KKN, dan lain sebagainya. Itu urusannya manusia. Itu manusia, bukan orang beriman. Orang yang mencuri, yang korupsi, manipulasi, KKN, itu bukan orang beriman. Karena orang beriman itu direzekikan oleh Allah yang baik, tidak mencuri, tidak korupsi. Hasil korupsi buruk kepada dirinya sendiri. Tapi karena dia munafik, karena dia fasik, dimakan saja. Itu masalah. Sebenarnya dia bukan makan, tetapi dia memasukkan api neraka ke dalam perutnya, tetapi dia tidak mengerti masalah firman Allah SWT ini. Sebenarnya orang yang makan haram dari hasil mencuri, merampok, korupsi, KKN, itu sebenarnya kalau dia makan yang lezat-lezat, sebenarnya memasukkan api neraka ke dalam perutnya, tetapi mereka tidak sadar. Alhamdulillah. Kau tak kaya, kau tak nyaman. Tak nyaman. Yang nyaman itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Makan seadanya, makan seadanya, minum seadanya, pakaian seadanya, rumah juga seadanya. Karena rumah kamu itu bukan di dunia. Kalau kamu memikirkan dunia, seperti bagaikan saya Allah beri istana di dunia ini, di akhirat tidak dapat. Kamu memikirkan dunia, membangunnya dan sebagainya berapa tahun itu. Ketika selesai kamu mati, sementara kamu tidak sempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi tidak? Rugi. Itu orang bahlul yang ditipu oleh dunia. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu menipu dan sendagoro bagi orang-orang munafik. Ya, munafik itu tertipu. Fasik itu tertipu dengan dunia sehingga dia tidak memikirkan akhirat. Yang penting saya punya kesempatan untuk mencuri, merampok, KKN, korupsi. Mumpung saya ada di sini. Mumpung saya punya kesempatan. Ada orang yang tidak mencuri, tapi punya kesempatan mencuri.
Ada orang dunia Islam, ketika dia masuk di tempat itu, tempat yang basah, lalu di sana banyak uang, kalau dikorupsi tidak apa-apa, tidak ada masalah, saya bisa menutupinya, dia korupsi, sebenarnya dia punya kesempatan. Dia menghinakan dirinya di akhirat, tetapi mereka tidak sadar. Ini peringatan bagi orang Islam yang mau memperbarui Islamnya, karena kemunafikan orang-orang yang koruptor-koruptor itu, supaya kembali kepada Allah dengan apa? Washkuru lillah, supaya mereka bersyukur kepada Allah. Nah, kalau kita berbicara orang-orang yang beriman, wahai orang yang beriman, makanlah yang baik apa yang aku rezekikan kepadamu. Berarti orang beriman itu dijamin rezekinya oleh Allah, walaupun dia tanpa usaha. Kenapa? Karena mereka itu tahu bahwa yang akan menjamin rezeki itu adalah Allah, bukan yang lainnya. Kalau yang lainnya banyak yang khianat. Ya. Ada orang berteriak-teriak, saya begini, saya begini, saya begini, saya begini. Ya. Sama orang tuanya saja ada baik, bagaimana dengan kita, dengan manusia yang lainnya? Ya, ada di zaman Nabi itu ada seorang anak yang dirampas uangnya sama bapaknya. Lalu dia laporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, uang saya bekerja, ketika dapat dirampas sama kedua orang tua saya. Bagaimana ya Rasulullah? Diambil sama Nabi Muhammad idenya. Ya. Diangkat di tempat duduknya, diangkat langsung terpisah kembali. Anta wa malika li abik. Kamu dan hartamu itu punya ayahmu. Paham? Jangan mentang-mentang kamu katanya. Kalau tidak ada ayahmu, tidak ada kamu punya uangnya. Ya enggak? Itu. Jadi orang tuamu itu adalah segala-galanya bagi kamu. Yang melahirkan, yang membesarkan, yang menyekolahkan. Kalau Habib dulu waktunya punya uang, itu kasihkan, serahkan sama abah, serahkan sama ibu. Habib minta sebagaimana waktu di sekolah. Bah, minta uangnya bah, 50, 100. Uangnya sudah diserahkan. Itu dulu. Sekarang saya meninggal dunia, alhamdulillah, sampai mengantar kepada husnul khatimah. Nah itu tiru Habib. Sayangi orang tuamu. Walaupun darok gero, walaupun dia tak bisa jalan, walaupun atai nenengikan ranjang, tetap itu orang tuamu. Munpar lo kalak ke tangan, jangan pakai lap yang lainnya. Itu Ustaz gitu dulu. Ya, kenapa harus jijik? Ya, dengan orang tua karena berak misalkan di kasur, ambil saja. Diambil sama Habib. Buang. Enggak pakai anu. Sebenarnya bisa. Kainnya digulungkan, buang. Enggak. Ibu saya dulu waktu Habib masih kecil, berapa ribu kali mencewoi Habib itu waktunya kecil. Kenapa cuma satu kali harus pakai selimut suplinya baru dibuang? Tidak. Ambil sama Habib. Tidak ada kesempatan 2 kali. Aduh Salim, saya tidak sengaja Salim. Udah apa-apa Bu, tidak apa-apa. Ambil, buang. Pakai tangan. Sebenarnya Habib kan pintar. Kalau yang pintar itu pakai suplinya dilipat, buang semua suplinya. Bisa? Bisa, tidak. Kenapa? Karena ingat waktunya Habib masih kecil, yang nyewoin siang malam 1 hari berapa kali? Masa cuma 1 kali? Beci. Mah, kok yang di sini? Apalagi bentak. Itu Habib itu, gurunya kamu. Teladannya kamu, yang bisa diteladani dan masuk akal semuanya. Karena itu berkiblat kepada Al-Quran dan Sunnah. Bila mana tidak mau apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh Habib ini, sebagai sesuatu yang momok bagi kalian, terserah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalannya Habib untuk Habib, amalannya kamu untuk kamu. Itu. Jadi nasihat ini untuk kalian semuanya yang Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada Al-Qur'an bahwa apa yang disampaikan ini adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Katanya Allah, wahai orang beriman, makanlah apa yang aku rezekikan kepadamu. Itu kira-kira pelayanan apa bukan? Pelayanan. Kalau kamu beriman, aku yang melayani makananmu. Bila mana kamu sakit, aku yang akan menyembuhkan kamu. Jika kamu sesat, aku yang akan memberi petunjuk kepadamu. Sehingga kamu dunia dan akhirat akan menjadi bahagia. Siapa yang bahagia? Orang Islam yang beriman.
Yang baik itu Allah. Yang ikuti Allah, Allah baik. Jika kamu orang beriman, aku yang akan meladeni kamu dengan rezeki yang baik. Apa yang aku rezekikan semuanya baik. Tidak pakai dipilih ini, tidak pakai dipilih. Tidak pakai dicari, mana yang baik, mana yang halal, mana yang baik, tidak ada. Yang diberikan halal, yang diberikan baik. Tanpa disteril lagi. Ini kalau orang beriman. Tapi kepada manusia, karena manusia itu adalah juga hambanya Allah, orang kafir juga hambanya Allah, orang musyrik juga hambanya Allah, Kristen, Nasrani, atau Hindu, Buddha, atau Yahudi, hambanya Allah. Cari kamu makan, tapi yang baik. Jangan sampai kamu minumnya haram. Seperti minum khamar, makan babi, jangan. Walaupun kamu orang kafir, jangan makan babi. Karena babi itu penyakit bagi kamu, wahai manusia. Kan baikin Allah. Kepada orang kafir saja baik. Habib itu paling baik sama orang kafir. Kenapa? Karena Allah baik. Sama orang kafir, sama orang munafik, sama orang musyrik, baik. Diajak, ayo. Kamu sudah banyak dosanya, ayo kembali kepada Allah. Ayo temui Allah itu, Allah maha baik. Tobatlah kamu daripada dosa dan membuat sesuatu perkara yang menjadikan rakyat ini menjadi sengsara. Ayo tobat, silakan tobat. Kalau dia mau bertobat, pasti dia akan baik. Kalau sudah baik, pasti akan baik untuk kita semuanya. Kalau dia tidak mau bertobat dan angkuh, sombong, tunggu mainnya. Ada doa. Doa ini mustajab. Ada, Ustaz tidak, ya nanti tak bicarakan di sini. Nanti setelah ini. Ada sesuatu yang penting yang perlu kamu yakini, bahwa doa ini mustajab. Ada di tangan ini ada Allah. Nah, jadi kalau misalkan, wahai orang beriman, makan apa yang aku rezekikan kepadamu, ya ini baik untuk kamu, washkurulillah. Karena itu bersyukurlah kamu kepada Allah. Makanya orang beriman itu bersyukur. Dan sebaik-baik orang Islam yang bersyukur itu baca Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, pagi sore 3 kali. Niscaya kamu cukup. Syukurnya kamu kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budu, jika kamu benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah. Syukuri Islammu dan syukuri imanmu. Karena kamu punya Allah, punya Al-Quran, punya Rasulullah. Kalau kamu mati, sudah tidak ada nasihat lagi. Nasihat hanya untuk sekarang. Jelas? Jadi mau jadi manusia, apa mau jadi orang beriman? Jadilah orang-orang yang beriman. Jangan jadi manusia tapi tidak beriman. Tapi jadilah manusia yang beriman kepada Allah, sehingga Allah meladeni kamu dan berikan rezeki yang halal kepadamu. Paham? Dan sedikit yang sampaikan ini memberikan keberkahan kepada kita semuanya, menjadikan pintu taubat kepada Allah SWT dan diterima taubatnya. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan ampunan kepada kita semuanya dan menetapkan kepada kita kekuatan iman dan Islam, kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT, sehingga kita hidup dalam keadaan iman dan Islam dan mati dalam keadaan husnul khatimah bi barakatil Quran bi syafatil Quran bi hurmatin Nabi Muhammad. Ajalkumullah.